Aku mau nanya, kan tadi sore, kemarin sore lah jam 4 lebih ya. Waktu kokoh di sini kan ada kokoh, ada nenek, ada Cece alias Siuce lah, umuran 50 tapi belum punya anak. Aku manggil Cece. Terus yang bayar aku beda rumah. Anaknya si Bobo ini, aku jaga Bobo. Nah, kejadiannya kemarin sore. Kokohku pulang dari tempat kerja. Terus langsung nanya aku, Cece, lah sama lo Cina, mau ah? Aku bilang mau ah, ono kan. Kan hai mo lo Cina, kan hai mau ah. Terus dia bilang, intinya dia bilang, ya udah nanti aku mau booking loh. Oh siap, oke, booking sekarang nggak apa-apa. Aku ngomong kayak gitu. Siap, komandai aku ngomong Aku ngomong kayak gitu. Nah terus ya, kan jam 4 lebih itu bla 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 ngomong terus aku kan. Intinya, kamu mau ngambil uang atau enggak? Nenek itu kehilangan uang, gitu kan. Nah, beberapa waktu kan agak redup, terus aku masak kan, wayai masak buat nenek. Nah gitu, waktu aku lagi masak, agentku telepon ke aku. Jadi tadi majikan ngomong, kamu katanya ngambil uang. Loh, Mbak, sebentar. Kamu tahu aku dari mana, Mbak? Aku tahu dari dari FB, terus aku sengaja cari-cari, soalnya aku telepon KJRI nggak ada angkat, nggak telepon agent yang telepon aku, terus ngedes aku juga. Sebentar. Soalnya kenapa? Kamu harus tahu, jangan pernah menyebut nama agent atau nama majikan atau nama siapapun, karena secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama Facebook. Jadi kamu boleh cerita, tapi jangan menyebut nama siapa-siapa. Paham? Oke. Teruskan. Terus ya. Tadi kan sampai aku masak kan, aku lagi masak, agent telepon. Terus aku, kamu beneran gak ngambil uang? Beneran. Kamu siap dilaporin? Siap. Nanti kalau kamu dilaporin, kamu di interview, apa sih? Interogasi. Bukan, dipecat secara langsung, itu namanya apa? Di interminate. Interminate. Kamu di interminate, kamu mau tinggal kemana? Ini agentku boardingnya lagi renovasi, apalagi apalah, pokoknya kan boardingnya lagi ada sesuatu yang diperbaiki gitu kan. Agentku bilang gitu. Nah terus aku jawabnya gini, loh aku kan anaknya agent, aku pertamanya ke agent lah, ke Anda, habis ke Anda, kalau nggak nerima aku ke KJRI langsung, aku ngomong kayak gitu. Aku tahu alamat KJRI kan di Kos PP. Nah terus udah masih didudes lagi lah intinya. Oke, terus terakhir yang ngomong agentku ngomong, oke, kalau kamu siap, kalau kamu terus pokoknya aku pancen nggak ngambil, aku pokoknya siap, sekarang bener-bener aman, intinya oke aja sekarang detik ini, booking aja, kalau nggak booking, aku booking pun nggak apa-apa, aku bilang kayak gitu, soalnya saking goalnya saya. Terus habis itu ya agent ditutup, terus aku udah makan sama nenek, aku udah beresin, kok lama nggak ada orang polisi kesini. Aku telepon agent lagi, mana aku tungguin ini, kok nggak booking. Terus agent bilang ngomong, nungguin majikanmu ke situ yang bayar aku gitu, nungguin majikanmu ke situ, mau ditanya-tanyain dulu. Oke. Udah matiin. Udah gitu jam sekitaran, pokoknya pulang yang bayar aku itu kerja ke sini, aku dites juga. Kamu ngambil uang atau enggak? Kamu beneran ngambil uang atau tidak? Pokoknya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu pakai bahasa Indonesia. Aku ya mudah nggak mudah, tapi aku paham marahnya ke situ. Aku mau tidak, aku siap booking. Aku ngomong, aku siap, benar-benar siap booking. Aku pokoknya kayak gitulah. Dan terus mereka sekarang pasang CCTV di kamarnya nenek. Terus aku nggak boleh bersih-bersih. Ya alhamdulillah malah semakin sedikit pekerjaanku kan. Ini kan sebenarnya finishku itu Desember tanggal 3 finish visa. Nah terus tadi malam majikanku juga bilang, yang bayar aku itu juga bilang, kamu bulan 11 tanggal 23 udah boleh dikatakan finish. Oke.
Intinya nenek tuh laporan ke majikan, pertama ke koko ngomong ke majikanku yang bayar itu ngomong ke agent kayak gitu, Miss. Terus aku kalau sama tapi tadi malam itu sampai lama, sampai ngomong nudus aku, sampai aku pokoknya sampai kasurku harus ditaruh di luar, tadinya ditaruh di kamarnya nenek. Terus sampai kayak gitulah, sampai capek, sampai nggak ada polisi. Endingnya pokoknya dia bilang ya udah sih nggak usah mau lamkem to. Pokoknya kamu di sini kerja sampai selesai. Loh, aku nggak tahu kok nggak jadi sih. Ayo apa aku yang poking, aku bilang kayak gitu. Malah dia marah kan, maksudnya mau lah dilanjutin kayak gitu. Udah selesai gitu aja, Miss. Nah terus aku tadi malam sempat telepon Mas Sandro. Mas Sandro nyaranin untuk angkat umbul wae. Cuman aku masih mikir gini, Miss, kalau aku tak umbul nih, terus aku pasti kan harus tinggal di luar. Sedangkan aku sekarang detik ini aku cuma pegang uang 1.000, ya kan. Kalau aku sih masalah aku nggak ada yang utang, aku ke teman juga nggak ada persoalan utang. Di rumah aku juga free, lagi bangun rumah tapi bisa di stop kayak gitu. Intinya kayak gitu. Cuman jangan saya pertanyain, yang saya mau tanya ke Miss, kalau seumpama mereka polisi datang terus aku nggak terbukti, aku boleh lapor balik atau enggak, Miss? Pertanyaanku kan Miss yang tahu, dan aku udah tahu. Lapor balik gitu. Boleh, tapi apa yang kamu dapatkan dari semua itu? Kalau aku lapor balik gitu ya, aku itu bedegol marah. Kenapa aku dituduh mencuri sedangkan aku nggak mencuri? Itu sampai ke ijang, berarti kan atas namaku jadi jelek kayak gitu kan, menyebarkan nama baik kalau di Indonesia kayak gitu. Masuk nggak kalau aku melaporkan balik kayak gitu? Kalau ini kan sih belum ada polisi kesini sih. Kalau soalnya ada polisi kesini ngajak-ngajak dan aku terbukti nggak nyolong kan, polisi kesini aku tahu jawabannya pasti nggak nyolong, karena hasilnya pasti nggak nyolong, karena aku nggak nyolong. Nah aku kalau udah terjadi kayak gitu, aku bisa lapor balik nggak? Maksudnya kayak bisa. Kamu berhak lapor balik. Pertanyaannya apa yang kamu dapatkan dari lapor balik itu, dan kamu tahu konsekuensinya lapor balik itu? Konsekuensinya gimana? Ya kamu dipecat. Kalau kamu masih butuh uang. Oke. Gini loh Mbak, sebenarnya saya pribadi saya orangnya tidak suka dengan sebuah emosi yang terpancing dengan sesuatu salah paham. Jika kamu hatinya tidak tenang, maka kamu akan punya pikiran untuk menjatuhkan orang yang telah menjatuhkan kamu. Kamu akan menyakitin orang yang menyakitin kamu. Dan saya pribadi, saya tidak pernah meminta seseorang untuk melakukan hal yang sama saat diperlakukan yang menyakitkan. Itu saya pribadi. Jadi, apakah kalau majikan poking kamu bisa poking balik? Bisa. Bisa ya? Bisa. Tapi masalahnya, apa gitu ya? Gini loh sayang, saat kamu bertengkar, saat kamu terjadi masalah satu sama lain, ngengkel satu sama lain, kamu menang, tapi kamu kalah. Kenapa saya bilang kamu menang tapi kamu kalah? Kamu akan kehilangan pekerjaan, dan kedua, kamu tidak bisa mengontrol emosimu dalam keadaan apapun. Sebenarnya sama agentku juga. Sebenarnya orang marah itu nggak ada masalah. Cuman apa sih yang kita dapatkan dari marah itu? Wah, kalau pasal ya pencemaran nama baik, penghinaan, pelecehan itu ada, pelecehan kata-kata itu ada. Cuman apa yang kita dapatkan? Apakah seseorang yang sudah menilai kita dengan jelek, dengan seperti itu mereka akan berubah menilai kita dengan baik? Enggak mesti. Makanya tidak. Kalau saya pribadi itu lebih ke pembenahan diri. Kalau ada orang menduga seperti itu dan tidak terbukti, yang malu itu bukan saya, dia sendiri yang malu. Itu saya ya. Jadi saya tidak perlu melaporkan balik ataupun menghina balik, menghajar balik. Saya pribadi ya, mulianya hati Miss Yuni. Oke, thank you. Bukan, karena gini loh sayang, saya percaya dengan karma. Apa yang kamu tanam, kamu akan menuai. Jika sehari ini ada orang menyakitimu dan kamu balas lagi, sebenarnya hari ini kamu lagi menanam karma jelekmu sendiri. Kalau dia sudah jelek, biarkan dia. Nggak ada hubungan sama kamu. Gitu. Ya, oke lah. Paham nggak maksudku? Saring pokoknya. Paham. Biarkan orang menyakitin kita. Yang penting kita tetap seperti diri kita. Jangan pernah membuat orang merubah diri kita. Kalau kita orang baik, disakitin, terus kita balas dendam, berarti kan kita sama dengan mereka. Iya sih, benar. Paham nggak? Cuman
paham. Tadi malam emang pancen aku yang nggak pernah marah sama yang bayar aku itu, ya ndeko lah. Ya aku Wajar, orang marah itu meluapkan agak. wajar. Orang marah itu wajar, bagi saya itu wajar. Cuman bagaimana mengkontrol emosi kita itu yang dibutuhkan.